Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 2WY115 yang terinspirasi dari skema box 2-way yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB15050. Jadi tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box ini ukurannya 352 mm, ukuran magnet 145 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket sekitar 138 mm, ketebalan gasket 9 mm, ukuran antara baut 370 mm, ukuran terluarnya 385 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter ini ukurannya 380 mm atau 15 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 250 watt, program power 500 watt. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter ini 97,46 dB. Rentang frekuensinya mulai dari 47 sampai 3500 Hz atau 3,5 kHz. Ukuran voice coilnya 50,8 mm atau 2 inci. Untuk spesifikasi teknis lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs 44,41 Hz, Re 6,23 ohm, QMS 9,395, Cache 0,906, QTS 0,826, GMS 0,35 mm per Newton, MMS 36,67 gram, efisiensi 3,439%, BL 8,389 Tesla meter, fast 373,1 liter, SD 0,86 meter persegi, Xmax 3,2 mm, induktansi voice coilnya 0,586 mH. Dan karena parameter fastnya itu cukup besar, ini tentu menjadi sebuah bahan pertimbangan. Karena jika menggunakan box mode solid atau box tanpa lubang angin, dipastikan bahan yang dibutuhkan itu akan sangat banyak. Sementara untuk efektivitasnya, mungkin bisa dibilang masih kurang menjanjikan. Karena dari penghitungan, untuk mendapatkan nilai QTC 1 aja, itu membutuhkan volume internal sebesar 730 liter. Jadi dalam hal ini, mode vented merupakan salah satu solusi akhirnya. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, gua masih nggak memiliki watt yang bisa direkomendasikan. Jadi nanti silahkan dicoba aja sampai batas distorsi yang bisa dirasakan. Jadi dari hasil penghitungan, Xmax 3,2 mm yang di bawah itu sama sekali nggak membuat sebuah perubahan. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya ini di 50 Hz dan cuma ini satu-satunya poin yang bisa gua rekomendasikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini juga belum bisa gua kalkulasikan. Jadi nanti silakan diukur aja berapa batas peak-nya. Harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini.
dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat frekuensi 64 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 73 Hz pada 0 dB. Karena referensinya terbatas, sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Jadi gua pikir multiplex 15 mili itu rasanya udah cukup. Yang penting, usahakan bahan yang digunakan itu bukan multiplex untuk cor bangunan. Jadi untuk tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 540 mili, kemudian lebarnya 430 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk portnya berbentuk segitiga dengan ukuran yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 150 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini. Sementara untuk kedalamannya atau ukuran dari triplek yang ini ukurannya 100 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 480 mili. Untuk penguatan dinding belakang ini menggunakan ukuran 200 mili dengan ketebalan 30 mili. Jadi 30 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 15 mili. Terakhir untuk horn tweeter yang digunakan pada pemodelan kali ini menggunakan horn tweeter dengan ukuran 37,5 kali 17,5 cm. Sementara untuk handle ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Dan untuk versi double, ini nggak gua bikin. Karena jika dua driver dengan volume internal yang digabung, maka bentuk portnya itu udah nggak ideal. Baik itu secara bentuk maupun responnya. Namun jika lu ingin mode double woofer, untuk tinggi boxnya silahkan dikali 2. Jadi volume internal 1 dan volume internal 2 ini tetap dipisah. Lalu untuk port, nanti silahkan diatur aja penempatannya. Untuk ukurannya ini tentu tetap sama. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 2WY115 khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LB 15050. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah subscribe ke channel ini, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum subscribe,
Jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.